Rumor beredar di media, guncangan besar sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong turun tangan-tangani U17 dan U23. Misi balas kekalahan dari Malaysia dimulai. Revolusi Garuda Muda resmi dimulai hari ini. Timnas U17 ditarget semifinal dan menang atas Vietnam. Kabar mengejutkan mengguncang dunia sepak bola nasional setelah kekalahan pahit Timnas U17 Indonesia dari Malaysia. Hasil tersebut bukan sekadar angka di papan skor, melainkan tamparan keras yang menyisakan luka mendalam bagi para pendukung Garuda Muda. Di tengah derasnya kritik dan kekecewaan publik, muncul satu nama yang kembali membangkitkan harapan, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu dikabarkan akan turun langsung menangani Timnas U17. Sebuah keputusan besar yang langsung memantik optimisme bahwa perubahan nyata akan segera dimulai. Kekalahan dari Malaysia membuka banyak persoalan yang selama ini seakan tersembunyi. Permainan Timnas U17 dinilai kehilangan arah, minim kreativitas, dan rapuh secara mental. Kesalahan individu, buruknya koordinasi, hingga kurangnya komunikasi antar pemain menjadi masalah krusial yang terlihat jelas di lapangan. Indonesia seperti kehilangan identitas permainan, seolah tidak memiliki karakter yang kuat saat menghadapi tekanan. Kondisi ini memicu gelombang kritik di media sosial, di mana publik mulai mempertanyakan kualitas pembinaan usia muda dan sistem yang berjalan saat ini. Di tengah situasi tersebut, kehadiran Shin Tae-yong diyakini bisa menjadi titik balik. Sosok yang dikenal dengan disiplin tinggi, latihan keras, dan pendekatan taktis modern ini bukan nama asing dalam revolusi sepak bola Indonesia. Sentuhannya di tim senior pernah membawa perubahan signifikan, dan kini harapan yang sama disematkan pada Timnas U17. Penunjukannya bukan sekadar pergantian pelatih, tetapi sinyal dimulainya era baru, era yang menuntut kerja keras, mental baja, dan komitmen tanpa kompromi. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Menangani pemain usia 17 tahun berarti membangun bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga mental dan karakter. Shin Tae-yong harus mampu mengubah kekecewaan menjadi motivasi, menjadikan kekalahan sebagai bahan bakar untuk bangkit. Gaya kepelatihannya yang tegas diprediksi akan langsung terasa, mulai dari latihan intens, disiplin ketat, hingga seleksi pemain yang lebih kompetitif. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak siap berjuang sepenuhnya. Perubahan juga berpotensi terjadi dalam aspek taktik. Permainan cepat, pressing tinggi, dan transisi agresif kemungkinan akan menjadi identitas baru Timnas U17. Para pemain dituntut memiliki stamina kuat, kecerdasan membaca permainan, serta keberanian mengambil keputusan di bawah tekanan. Disinilah peran Shin Tae-yong sebagai mentor akan sangat penting, membentuk pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi juga cerdas dan tangguh secara mental. Langkah ini menjadi bukti bahwa federasi tidak tinggal diam. Kekalahan dari Malaysia justru dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan membangun ulang fondasi sepak bola usia muda Indonesia. Para pemain kini berada di titik krusial, bertahan dalam kekecewaan atau bangkit membuktikan diri. Setiap latihan akan menjadi ujian, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan perubahan. Dukungan publik pun tetap menjadi faktor penting. Meski sempat kecewa, harapan terhadap Garuda Muda belum padam. Dengan hadirnya Shin Tae-yong, optimisme kembali tumbuh bahwa Timnas U17 mampu bangkit dan tampil lebih kuat. Perjalanan ke depan memang tidak mudah. Akan ada tekanan, kritik, bahkan kemungkinan kegagalan di awal. Namun, proses tidak pernah instan, dan setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah berani. Kini, semua mata tertuju pada Timnas U17 Indonesia. Era baru telah dimulai. Di bawah komando Shin Tae-yong, Garuda Muda tidak hanya dituntut untuk menang, tetapi juga untuk berkembang, belajar, dan membangun mental juara. Ini bukan sekadar tentang sepak bola, melainkan tentang harga diri, masa depan, dan bagaimana Indonesia mengubah luka kekalahan menjadi fondasi menuju kemenangan yang lebih besar. Seiring dimulainya era baru di bawah komando Shin Tae-yong, tekanan terhadap Timnas U17 Indonesia dipastikan akan semakin besar. Setiap sesi latihan tak lagi sekadar rutinitas, melainkan medan seleksi yang sesungguhnya. Para pemain harus bersaing bukan hanya dengan lawan di lapangan, tetapi juga dengan rekan setim mereka sendiri. Intensitas latihan yang meningkat akan menjadi ujian pertama, siapa yang mampu bertahan, dan siapa yang akan tersingkir. Di titik ini, hanya mereka yang memiliki mental kuat dan kemauan berkembang yang akan terus bertahan dalam skuad. Tak hanya itu, sorotan publik juga akan semakin tajam. Setiap keputusan yang diambil oleh Shin Tae-yong akan dianalisis, diperdebatkan, bahkan dikritik. Mulai dari pemilihan pemain,
strategi pertandingan, hingga hasil di lapangan, semuanya akan menjadi bahan pembicaraan. Namun, inilah konsekuensi dari ekspektasi besar yang kini melekat pada timnas U17. Harapan untuk bangkit dari keterpurukan membuat setiap langkah terasa krusial, seolah tidak ada ruang untuk kesalahan. Di sisi lain, momentum ini juga membuka peluang bagi lahirnya bintang-bintang baru. Dalam sistem yang kompetitif dan disiplin, pemain muda yang sebelumnya tak terlihat bisa saja muncul sebagai kejutan. Shin Tae-yong dikenal berani memberi kesempatan kepada pemain yang benar-benar menunjukkan kualitas, tanpa memandang nama besar atau reputasi. Ini berarti pintu terbuka lebar bagi siapa saja yang siap bekerja keras dan membuktikan diri. Lebih jauh lagi, perubahan ini diharapkan tidak berhenti di level tim saja, tetapi merembet ke sistem pembinaan secara keseluruhan. Kekalahan dari Malaysia menjadi alarm keras bahwa Indonesia harus berbenah dari akar. Mulai dari pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, hingga pengembangan pelatih lokal, semuanya perlu ditingkatkan. Kehadiran Shin Tae-yong bisa menjadi katalis yang mendorong perubahan tersebut, membawa standar baru yang lebih tinggi dalam sepak bola nasional. Namun, perjalanan menuju kebangkitan tidak akan berjalan mulus. Akan ada fase adaptasi, di mana para pemain harus menyesuaikan diri dengan metode latihan yang lebih keras dan tuntutan yang lebih tinggi. Di fase ini, potensi konflik, kelelahan, hingga penurunan performa bisa saja terjadi. Tetapi justru disinilah karakter tim akan terbentuk. Apakah mereka mampu bertahan dan berkembang, atau justru runtuh di tengah tekanan? Ketika pertandingan-pertandingan berikutnya datang, semua mata akan tertuju pada perubahan yang terjadi. Publik tidak hanya ingin melihat kemenangan, tetapi juga perkembangan. Cara bermain yang lebih terorganisir, mental yang lebih kuat, dan semangat juang yang tak kenal menyerah akan menjadi indikator utama keberhasilan. Setiap gol, setiap tackle, setiap keputusan di lapangan akan mencerminkan sejauh mana transformasi itu berjalan. Dan jika proses ini berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin timnas U17 Indonesia akan kembali disegani di kawasan regional, bahkan mulai melangkah ke level yang lebih tinggi. Kekalahan dari Malaysia akan dikenang bukan sebagai akhir, melainkan sebagai titik awal kebangkitan besar. Sebuah momen pahit yang justru melahirkan generasi baru yang lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih siap menghadapi tantangan dunia. Kini, perjalanan itu telah dimulai. Tidak ada lagi alasan untuk mundur. Di bawah arahan Shin Tae-yong, Garuda Muda sedang ditempa menjadi tim yang bukan hanya mampu bersaing, tetapi juga memiliki identitas yang jelas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka bisa bangkit, tetapi seberapa jauh mereka mampu melangkah dan seberapa besar perubahan yang bisa mereka ciptakan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Gelombang perubahan yang dibawa Shin Tae-yong ternyata tidak berhenti di timnas U17. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sentuhan tangan dinginnya juga disiapkan untuk merapikan fondasi timnas U23 Indonesia. Ini bukan sekadar penambahan tanggung jawab, melainkan bagian dari rencana besar untuk menyatukan filosofi permainan dari level usia muda hingga senior. Sebuah langkah berani yang jika berhasil, bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Timnas U23 selama ini berada di fase krusial, transisi dari pemain muda menuju level profesional yang sesungguhnya. Disinilah banyak talenta Indonesia sering hilang arah, gagal berkembang secara maksimal, atau tidak siap menghadapi tekanan kompetisi yang lebih tinggi. Dengan kehadiran Shin Tae-yong, fase transisi ini diharapkan menjadi lebih terarah. Ia bukan hanya membentuk pemain, tetapi juga membangun jembatan antara potensi dan prestasi. Pendekatan yang akan diterapkan diprediksi tidak jauh berbeda, disiplin ketat, intensitas tinggi, dan standar tanpa kompromi. Para pemain U23 akan dituntut bermain dengan tempo cepat, agresif, dan cerdas dalam membaca situasi. Tidak ada lagi permainan setengah hati. Setiap pemain harus siap bertarung untuk posisinya, karena persaingan akan semakin ketat dengan adanya integrasi pemain-pemain terbaik dari U17 yang nantinya naik level. Menariknya, dengan satu filosofi yang sama di U17 dan U23, Indonesia berpeluang memiliki identitas permainan yang konsisten. Artinya, ketika pemain naik dari U17 ke U23, mereka tidak perlu lagi beradaptasi dari nol. Mereka sudah memahami sistem, pola latihan, hingga tuntutan taktik yang diinginkan pelatih. Inilah yang selama ini menjadi kekurangan, kurangnya kesinambungan antar level tim nasional. Namun, tantangan di U23 jelas berbeda. Tekanan lebih besar, ekspektasi lebih tinggi, dan lawan yang jauh lebih matang. Turnamen seperti kualifikasi Olimpiade dan kompetisi regional menjadi ujian nyata.
Shin Tae-yong harus mampu menggabungkan pemain muda berbakat dengan mereka yang sudah memiliki pengalaman internasional. Keseimbangan ini akan menjadi kunci apakah timnas U23 bisa melangkah lebih jauh atau kembali terhenti di tengah jalan. Di sisi lain, keputusan ini juga memberi sinyal kuat bahwa federasi ingin mempercepat regenerasi pemain. Tidak ada lagi jeda panjang dalam pembinaan. Setiap pemain dipersiapkan sejak dini untuk naik ke level berikutnya dengan standar yang sama. Ini adalah sistem yang menuntut konsistensi, tetapi juga menjanjikan hasil jangka panjang yang lebih stabil. Publik tentu mulai membayangkan satu hal besar, bagaimana jika generasi U17 yang ditempa dengan keras langsung naik ke U23 dengan mental dan kualitas yang sudah terbentuk? Jika skenario ini berjalan, Indonesia tidak hanya memiliki tim yang kuat di satu level, tetapi di semua level. Dari usia muda hingga senior, semuanya terhubung dalam satu visi. Meski begitu, jalan menuju ke sana tidak akan mudah. Akan ada fase jatuh bangun, kritik yang lebih tajam, dan tekanan yang semakin besar. Namun, di balik semua itu, tersimpan peluang emas untuk membangun generasi emas sepak bola Indonesia. Generasi yang tidak hanya berbakat, tetapi juga siap secara mental, taktik, dan fisik untuk bersaing di level Asia bahkan dunia. Kini, dengan U17 dan U23 berada dalam satu bayang-bayang revolusi, harapan itu semakin nyata. Garuda Muda tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan dalam satu arah yang jelas. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, masa depan sepak bola Indonesia bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sesuatu yang sedang dibangun, sedikit demi sedikit, dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan dua level sekaligus, U17 dan U23, yang kini berada dalam orbit perubahan di bawah Shin Tae-yong, arah besar sepak bola Indonesia mulai terlihat semakin jelas. Ini bukan lagi sekadar perbaikan jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang menuntut konsistensi di setiap lini. Dari ruang ganti hingga lapangan latihan, dari strategi hingga mentalitas, semuanya perlahan dibentuk ulang untuk menciptakan standar baru yang lebih tinggi. Fokus berikutnya tak lepas dari persiapan menuju turnamen penting yang akan datang. Timnas U23 diproyeksikan menjadi tulang punggung dalam berbagai ajang regional dan internasional, di mana tekanan kemenangan tidak bisa lagi ditawar. Disinilah hasil dari sistem baru akan diuji. Apakah para pemain mampu menerjemahkan latihan keras menjadi performa nyata? Apakah mental petarung yang selama ini ditekankan benar-benar muncul saat dibutuhkan? Di sisi lain, efek domino dari perubahan ini mulai terasa hingga ke level kompetisi domestik. Klub-klub dituntut untuk menyesuaikan diri dengan standar baru yang dibawa oleh Shin Tae-yong. Pemain muda yang ingin menembus tim nasional harus tampil konsisten di klub, menjaga fisik, serta menunjukkan disiplin tinggi. Tidak ada lagi ruang bagi pemain yang hanya mengandalkan bakat tanpa kerja keras. Semua harus berkembang atau tertinggal. Menariknya, persaingan antar pemain kini menjadi semakin sehat namun brutal. Setiap posisi diperebutkan dengan ketat. Tidak ada jaminan tempat bagi siapapun. Bahkan pemain yang sebelumnya menjadi andalan bisa saja tergeser jika performanya menurun. Ini menciptakan atmosfer kompetitif yang sangat dibutuhkan untuk membangun tim yang kuat. Tekanan internal ini justru menjadi bahan bakar untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, publik mulai merasakan perubahan dari sisi mentalitas. Jika sebelumnya timnas sering terlihat gugup saat menghadapi tim besar, kini perlahan muncul keberanian untuk melawan. Kepercayaan diri mulai tumbuh, meski belum sempurna. Proses ini memang membutuhkan waktu, tetapi arah perkembangannya mulai terlihat. Timnas tidak lagi sekadar bertahan, melainkan mulai berani mengambil inisiatif permainan. Namun, semua ini tetap bergantung pada satu hal penting, konsistensi. Revolusi sebesar ini tidak akan berarti jika tidak dijaga dalam jangka panjang. Pergantian sistem, tekanan publik, hingga hasil pertandingan bisa saja menggoyahkan arah yang sudah dibangun. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, federasi, pemain, pelatih, hingga supporter, menjadi kunci agar proses ini terus berjalan. Kini, Indonesia berada di titik yang sangat menentukan. Di satu sisi, ada harapan besar yang mulai tumbuh. Di sisi lain, ada tantangan berat yang menunggu di depan. Tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, perubahan sudah dimulai. Dan di bawah arahan Shin Tae-yong, Garuda Muda sedang dipersiapkan bukan hanya untuk bersaing, tetapi untuk benar-benar menjadi kekuatan baru yang disegani di kancah sepak bola Asia. Jika proses ini terus dijaga, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim yang penuh potensi semata.
melainkan sebagai tim yang siap memberikan kejutan, menantang dominasi, dan menciptakan sejarah baru. Dari kekalahan yang menyakitkan, menuju kebangkitan yang menggetarkan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled